Selamat siang. Perkenalkan, Sik. pertama-tama perkenalkan saya sebagai moderator Rian Sukuan Saputra, biasa dengan dipanggil Rian, dan narasumber kali ini dengan Mas Alif Fauzan. Iya, halo, selamat siang Rian. Nah, Saya Ahmad Ali Fauzan. ya selamat siang Mas. Saya seorang pembina pramuka di dua SD negeri yang ada di Surabaya. Dan kebetulan saya sekarang masih kuliah. Saya juga ikut UKM Untak Surabaya. UKM yang baru berdiri setelah lama tertidur kembali. Tapi belum ada pemilihan pengurus karena adanya COVID-19 ini. Oke, Ya, karena seperti itu Mas Rian. Mas Alif pembina pramuka kan berkaitan dengan tema kali ini, yaitu pramuka sebelum pandemik ini sama sesudah pandemi corona ini. Nah, pertama-tama boleh Mas Alif jelaskan apa itu pramuka, seperti apa pramuka itu, kayak gimana pembelajaran pramuka itu, kayak gimana, seperti apa pramuka kegunaannya untuk kita yang dipelajari. Silakan Mas Alif. Oke, jadi pramuka itu eh, singkatan ya, singkatan dari Prajamuda Karana. Prajamuda Karana dan pramuka sendiri itu bukan suatu ekskul yang di luar dari pemerintah ya, namun ekskul yang dimiliki dan wajib untuk dipelajari seluruh pemuda. Maka oleh karena itu, dari SD, SMP, SMA, baik itu swasta ataupun negeri, itu pasti semuanya ada pramukanya karena sudah tertuang di dalam undang-undang ya. Kalau nggak salah itu ada undang-undang pramuka tahun 61 dan yang terbaru itu di tahun 2006 kalau nggak salah. Seperti itu. Untuk kegunaan pramuka sendiri bagi yang anak-anak untuk mempelajari pramuka itu gimana Mas Alif? Kegunaan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, di dalam pramuka itu banyak hal yang kita bisa pelajari. Contohnya bagaimana cara kita mendisiplinkan diri, terus habis itu bagaimana cara kita untuk karena kan pramuka itu ada namanya itu Dharma Pramuka ya, Ya, yang artinya Dharma Pramuka itu 10 istilahnya tingkah laku kita atau hal yang harus ditaati oleh seorang pramuka mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di dalam Undang-Undang 12 tahun 2010, di dalam Undang-Undang Kepramukaan di situ sudah dijelaskan banyak manfaat dari pramuka dan kegiatan pramuka itu kalau dibilang itu nggak hanya kemah, nggak hanya mungkin bersih-bersih taman, iya. bersih-bersih pantai, namun banyak kegiatan ya. Kalau SD kita bisa ada lomba namanya pesta siaga. Terus kalau SMP itu namanya jambore cabang kayak gitu. Terus kalau SMA atau SMK di jenjang penegak itu namanya Raimuna. Raimuna, jambore dan pesta. Pesta kan untuk siaga. Ya, Terus Raimuna Raimuna itu untuk penegak ya. Penegak itu usianya SMA sampai 24 tahun. Terus habis itu kalau jambore itu SMP. Atau dari usia 14 sampai 17 tahun. Nah, itu perkumpulan pramuka yang dimana setiap tahun ya kalau nggak salah itu atau beberapa tahun sekali gitu. 5 tahun sekali tapi tergantung sih kegiatan bagaimana kita mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah seperti kan kayak kalau di Surabaya itu namanya ada Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka. Itu kita anak-anak pramuka yang sempat saya juga pernah ikuti itu kita mengecat rumah orang-orang yang di pesisir pantai. Jadi kerjasamanya sama Avian Paint dan juga Kuarda. Jadi di pramuka itu ada namanya kuartir daerah atau istilahnya kalau pemerintahan itu kan ada gubernur, ada wali kota, ada bupati. Kalau di pramukanya itu ada sendiri, ada Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, dan Kuaran. Kuaran itu di tingkat ranting atau kecamatan. Itu sih. jadi pramuka Rian. ini langsung turun ke masyarakat seperti itu ya Mas Alif. Gimana putus-putus? Pramuka ini
Jadi ini untuk kayak mempraktekannya itu kan untuk melihat dari pembelajaran dari pramuka ini kita harus turun, mesti pramuka itu harus turun ke masyarakat. Seperti itu ya Mas Ali. Oh iya, jadi macam-macam ya. Kalau pramuka tuh bisa dari kelas, bisa di masyarakat langsung, atau bisa di sekitar keluarga, sekitar lingkungan rumah. Banyak kok. Nanti kalau SMA itu ketika kita usia sudah penggalang, itu sorry, ketika usia kita penggalang dan penegak ya, itu kita bisa masuk yang namanya Saka. Saka itu artinya Satuan Karya Pramuka, yang dimana setiap anggota pramuka itu akan belajar dengan bapak-bapak tentara, bapak-bapak polisi, atau dinas-dinas terkait. Jadi Saka itu ada 12 kalau nggak salah. Mohon nanti dikoreksi dengan pembina-pembina yang lain. Ada Saka Wirakartika, itu bekerja sama dengan Angkatan Darat. Dulu saya ikut Saka Bayangkara, jadi bekerja sama dengan kepolisian. Jadi kita ikut menanggung apa ya, Kamtipmas kita juga menjaga. Terus habis itu lalu lintas kalau kita ada event kayak Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha, kita juga ikut mengamankan. Dan banyak-banyak Saka yang lain itu ada kayak Saka Dirgantara itu jadi pilot itu, belajar Hmm. pesawat. Terus eh apa ya? Yang paling aktif sih di Surabaya Wirakartika, Bayangkara, Bakti Husada. Oh ya, Bakti Husada. Karena sekarang kan lagi pandemi COVID ya, Bakti Ah, Husada itu Saka yang tentang kesehatan. Jadi begitu Mas Rian, tentang cek darah atau apa itu anak-anak pramuka dari Saka Bakti Husada itu tanggung jawabnya nanti nanti di kesehatan. Banyak sih, ada Wana Bakti itu polisi hutan yang menjaga kehutanan kita yang selalu dibakar oleh siapapun yang tidak bertanggung jawab. Banyak sih. Jadi intinya pramuka itu ada di seluruh kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. oh, seperti itu. Nah, itu kan bentar Mas Ali, ada yang join. Iya, Oke Mas Alip, untuk lanjut selanjutnya kan itu pembelajaran Mas Alip seperti sebelum sebelum pandemik ini, ya kan? Nah setelah pandemik ini terjadi, pembelajaran apa yang diajarkan kepada seandainya kepada anak didik Mas Alip seperti itu? iya sih. Karena kita kan pandemi ya, jadi dari hulu hingga hilir itu Hmm. terkena dampaknya ya, baik itu pengusaha, pendidik, ibu guru, dosen-dosen, serta pembina pramuka seperti saya ini, ya itu memang harus menyesuaikan. Tapi alhamdulillahnya kami selalu dapat perhatian dari pemerintah terkait kayak Dinas Pendidikan dan Dinas Pramuka nanti masuknya ke Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kemensos. Kemarin teman-teman pramuka ketika jaga mudik ya di stasiun Pasar Turi itu dapat perhatian dari Kemensos yang waktu itu dikepalai atau diketuai Menteri Sosialnya, yaitu di Bu Hovifa Indar Parawangsa yang sekarang jadi Gubernur Jawa Timur. Untuk pembelajarannya sendiri sih disamaratakan ya di berbagai kota. Kalau zona hijau tetap ada pembelajaran pramuka di luar dan di kelas masing-masing. Namun kalau kayak kita ini kan zona hitam ya di Surabaya, atau zona merah tua lah Ah, kata Kofifa. Itu pembelajarannya ya via daring. Jadi kita memberikan materi kepada anak didik kita, terus habis itu anak didik kita misal disuruh ngevlog atau membantu orang tua dengan didokumentasi, atau membuat video-video kampanye tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, seperti itu. Jadi para pembina itu tugasnya di oh, setiap Sabtu pramuka itu ya, jadi pada saat untuk masih sekolah-sekolah. pandemi ini masih yang kayak masih ada yang turun juga pembelajarannya walaupun masih ada terkena pandemik ini ya Mas Alip seperti itu. Ada yang masih melakukan pembelajaran dengan langsung, ada yang tidak begitu. Untuk pembelajaran sih kalau di kota Surabaya semuanya sudah online Mas Rian untuk Oh, pembina pramuka ya. Terus kalau untuk saka-saka yang tadi saya sudah katakan, untuk Satuan Karya Pramuka, untuk area SMA atau penegak di usia 17 sampai 24 tahun, terakhir bakti mereka itu kemarin pas waktu Idul Fitri. Jadi mereka ikut hmm. menjaga kayak stasiun Pasar Turi, Bungurase, terus apalagi ya, Stasiun Semut, Stasiun Gubeng itu tetap menjaga namun dengan protokol kesehatan dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti PT KAI dan Dinas Perhubungan serta TNI Polri yang berjaga di sekitar situ.
Kalau boleh tahu itu mereka dengan sukarela atau memang ditugaskan, Mas Alif, yang ikut menjaga yang seperti di tadi? Iya, dalam artian ketika kita ikut Saka, Saka artinya Satuan Karya Pramuka, itu kita dibebaskan. Artinya dalam usia yang matang, 17 tahun hingga 24 tahun. Karena apa? Jika usia 11 sampai 17 tahun kan masih belum bertanggung jawab dan punya kedisiplinan yang tinggi ya. Tapi kalau udah 17 sampai 24 tahun itu eh, istilahnya ya Mas Rian ya, di dalam Pramuka itu kalau kita ikut Saka Bayangkara itu bisa kita nanti boleh dibantu atau kita ingin masuk polisi itu ada bantuan dari Saka Bayangkara di setiap polsek. Jadi kalau di Surabaya ini Saka Bayangkara itu ada di Polres Tanjung Perak, Polda Jatim, terus habis itu yang setahu saya Polsek Bubutan. Saya ikutnya di Polsek Bubutan dan di Polrestabes Surabaya waktu itu. Mereka secara sukarela, namun ada itu tadi, ada beberapa yang perhatian dari Kemensos, entah itu baik makanan, pasti makanan udah dapet sih dari stasiun dan dari TNI Polri biasanya ngajak bareng-bareng kita ngopi, kita nongkrong untuk mengisi waktu luang. Terus habis itu kalau dari Kemensos kemarin tahunnya Bu Kofifa yang terakhir itu dapat beberapa sangu lah istilahnya kayak gitu. Hmm. Nah, kembali lagi ke Mas Alif seperti ini. Mas Alif ini mulai kapan kamu untuk menjadi seorang pembina pramuka, dan hal apa yang membuat Mas Alif untuk tertarik jadi seorang pembina pramuka? Kayak pramuka itu yang membuat Mas Alif seperti berubah jadi apakah seperti dewasa atau jadi gimana, Mas Alif? Halo? Oke, saya dari Pramuka, saya ikut Pramuka itu sejak saya SMP. Jadi SMP itu jadi penggalang ya, terus SMA ke Penegak, Penegak ikut Saka, Saka Bayangkara, tepat lebih tepatnya. Terus habis itu saya ikut ini. Kalau jadi pembina pramuka itu kan ada sekolahnya ya Mas Rian ya, namanya kursus Mahir Dasar, di mana kita itu dilatih selama 1 minggu mengerti tentang ADART. ADART itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Terus apa sih pramuka itu harus ngapain, ngajarnya itu harus bagaimana, terus undang-undang tentang pramuka apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu di KMD itu ada. Jadi saya masuk KMD itu ketika usia saya 18 tahun di tahun 2018, saya sekolah pramukanya atau kursus mahir dasarnya itu saya ikut di kuartir cabang Kabupaten Malang. Jadi kan Malang ada dua ya, ada Kota Malang dan Kabupaten Malang. Itu. Jadi saya ikut yang di Kabupaten Malang. Itu berlangsung selama 1 minggu, berbagai tes kita lakukan kayak sekolah semi militer seperti itu, terus habis itu tentang pembelajaran dan materi pramuka yang harus kita ajarkan. Setelah itu baru kalau dinyatakan lulus itu baru kita mendapat sertifikat atau ijazah. Ijazah KMD itu bisa kita gunakan untuk mengajar baik itu SD, SMP, atau SMA, atau siaga, penggalang, dan penegak seperti itu Mas Rian. Untuk yang tadi pertanyaan yang kedua itu, Mas Alif, pramuka pramuka yang membuat Mas Alif, Gimana? halo? Putus-putus Mas Rian. Oh ya. Ya, seperti ini Mas Alif. Hal apa yang membuat pramuka itu menjadi tertarik buat Mas Alif untuk menjadikan pramuka, jadi seorang pembina pramuka, seperti itu Mas Alif. Hal Hal apa apa yang yang menarik, menarik? oh gitu. eh, Oh gitu ya Mas Rian. Oke, hal yang menarik sih dari SMP karena saya saya tertarik aja sih di dunia kayak kita kan harus jaga nasionalisme kita, terus kita kan harus kembali lagi kan kita itu sebuah bangsa yang tidak boleh melupakan jati diri bangsanya. Intinya harus ingatlah sama sejarah. Terus nasionalisme kita itu harus dijaga. Jadi jangan sampai kita itu ikut orang barat, kita ikut orang timur, jangan sampai karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang unik di mana setiap agama bebas di sini, setiap apapun yang dilakukan itu bebas, yang penting bertanggung jawab. Jadi saya ikutnya pramuka ya karena itu tadi sih, nasionalisme, terus habis itu yang kedua saya ingin berperan aktif di masyarakat, ya intinya ingin sosialisasi, terus kalau yang
jaga stasiun itu atau membantu stasiun untuk jalur mudik itu ya itu tadi untuk bakti kita. Istilahnya di Pramuka itu ada yang namanya ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana, yang berarti apapun kegiatan yang kita lakukan kita harus didasari oleh rasa ikhlas dan kita harus bijaksana dalam melaksanakan hal tersebut. Itu tadi. Yang penting membantu masyarakat dan bermanfaat kepada manusia seluruhnya. Itu sih kalau dari saya sih. Ah, Kenapa kok saya ingin Pramuka? oke Mas Alif, kalau boleh tahu, seandainya kita ingin mengikuti pramuka itu, hal dasar apa yang harus kita ketahui untuk agar bisa memasuki pramuka, Mas Alif? Hal dasar apa? Hal 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 dasar, yang hal dasar, hal dasar dasar apa yang yang harus kita kita harus ketahui agar bisa mengikuti pramuka, Mas Alif? untuk hal dasar itu sih yang penting pertama kan didasari rasa suka dulu ya. Kalau kamu ya punya cewek itu kan kamu suka, terus kamu kan otomatis usaha ya. Apapun Ya, kamu harus perhatian, jalan bareng apa gimana kayak gitu kan. Kalau di Pramuka ya sama sih seperti itu. Sukamu dulu apa? Kalau dulu aku SMA kan saya ikut Bayangkara karena saya ingin mengetahui sih dunia kepolisian itu seperti apa. Jadi karena saya rasa suka dan saya rasa iseng ya, enak tak enggak sih ikut pramuka itu enak apa enggak kayak gitu. Terus habis itu dari rasa suka barulah kita punya harus kedisiplinan. Intinya sih komitmen dan konsisten. Jadi anak pramuka itu pasti anak yang setia ya. wah, Orang-orang pramuka itu orang yang setia karena dia mengerti tentang komitmen dan arti loyalitas terhadap Saka, terhadap negerinya, negeri Indonesia atau bangsa Indonesia itu di umum ya. Kalau khususnya di Kuarcap kota masing-masing dan di tingkat masing-masing dalam mengajar istilahnya gugus depan masing-masing. Begitu. oh, seperti itu. Bentar Mas Alif, mau tanya apa? Bentar Mas Alif, bagaimana majalah apa bagaimana karena akan Halo? Iya, halo. Dampak corona bagi pramuka gimana Mas Alif? Dampak Dam corona bagi pramuka pada saat terjadinya pandemi. dampak COVID-19 buat pramuka sih itu sih. Jadi bakti ke masyarakat itu tidak kita bisa lakukan secara langsung ya. Jadi mau online ya gimana kan susah. Tapi kemarin teman-teman yang dari Kuarcap dan beberapa Saka itu mereka kayak bagi-bagi sembako terus membantulah meringankan gitu dari teman-teman Kuarda Jatim atau Dewan Kerja Daerah Jatim itu seperti itu membantu masyarakat. Terus kalau dari pembinanya sendiri, karena kan bebas ya Mas Rian, kalau di Pramuka itu kamu bisa jadi pembina boleh, kamu boleh jadi Dewan Kerja juga boleh. Artinya Dewan Kerja itu nanti membantu Kuarda. Kuarda itu tadi loh kayak kayak kita kan di apa ya? Di Unta kan ada wadahnya UKM Pramuka. Terus kalau kita di NU Muhammadiyah itu kan ada pengurus cabang, pengurus ranting, pengurus nasional, lah seperti seperti itu. Baik itu di partai juga kan ada kayak pengurus ranting, pengurus cabang. Lah Kuarda itu tadi, kalau Kuarda itu kuartir daerah, jadi orang-orang yang eh, bekerja untuk daerahnya tersebut. Dan juga jadi pembina. Kalau jadi pembina sih tantangannya ya nggak bisa ketemu anak-anak. Kan kita akan kangen ya. Kadang kan saya kan ngajar siaga ya. Jadi anak-anak SD itu saya ajak nyanyi-nyanyi, terus tak kasih hadiah. Terus baris berbaris kan lucu gitu kan, masih kecil-kecil. Jadi rasanya sih tantangannya ya tadi, rasa kangen itu ada gitu loh ke anak murid, tapi bisa kita atasi yaitu dengan materi online, dengan tatap muka di Zoom kayak gini secara daring. Itu sih tantangannya nggak begitu berarti karena memang kebanyakan pramuka kan kegiatannya di masyarakat ya, artinya di lapangan ya. Jadi kalau online itu ya agak susah, event-event kita itu banyak yang batal sebenarnya. Kemarin teman saya yang dari DKC Sidoarjo itu nggak jadi eventnya tentang tema akbar dan lain sebagainya karena larangan kan tidak boleh mengumpulkan massa seperti itu sih. Tapi untuk dari segi pendidikan kepramukaan kepada seluruh adik-adik SMP, SD, SMA tetap bisa dilaksanakan dengan melalui materi daring yang kami berikan, pembina pramuka berikan kepada sekolah masing-masing.
Oh, jadi Gitu. seperti itu. Ya, terima kasih Mas Alif untuk informasinya yang tadi. Oke, sama-sama Bosku. Sebentar, saya cari pertanyaan lagi Mas Alif. Sepertinya hanya itu saja yang ingin saya ketahui Mas Alif tentang pramuka. Untuk peserta ada mungkin yang mau ditanyakan ke Mas Alif? Untuk peserta tidak ada? Sepertinya tidak ada Mas Alif. Oke Mas Rian. Jadi sekian dulu untuk wawancara yang saya lakukan dengan narasumber Mas Alif. Terima kasih, dan Oke. untuk peserta mohon maaf bila ada salah kata antara saya sebagai moderator dan juga narasumber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alif. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam pramuka Bye-bye. juga.